Oke, shalom saudara, selamat siang. Saya percaya kasih karunia Tuhan, Allah yang jauh melampaui segala roh, akal, dan pikiran, menolong kita di siang hari ini. Nama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, dalam renungan singkat di siang hari ini, saya ingin kita belajar dari satu tema firman Tuhan yang terambil dari dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu untuk mendasari renungan siang kita ini. Kami berdoa dan mengucap syukur menggunakan live streaming yang sederhana ini Tuhan. Namun kami percaya Allah dapat berbicara jauh melampaui apa yang kami pikirkan, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat. Perkara-perkara yang divine, yang ilahi terkerjakan bagi kami. Sementara kami tinggal menumpang di bumi ini terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah sediakan dan percayakan bagi kami. Untuk terus hidup dalam penyucian diri, sanctification dan purification. Dan terus untuk memenuhi pengharapan eskatologi kami di dalam Engkau. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, yang kami lakukan, rumah tangga dan keluarga kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini yang kami share, kami bagi, belajar, Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi dalam renungan singkat di siang hari ini, dasar atau landasan kita berpijak terambil dari dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Nah, topik kita sederhana hari ini adalah tentang ibadah. Lalu ada dua pengertian ibadah yang akan saya share secara singkat bagi kita semua. Nah, mari kita memulai pembacaan kita. Demikian sabda firman Tuhan yang terambil dari dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, pernyataan yang sama memiliki relasi sintaktisnya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Indonesia, pengertian ibadah secara umum adalah suatu bentuk perbuatan atau penyataan bakti kita terhadap Tuhan. Nah, dalam pengertian bahasa Ibrani, ibadah berasal dari kata avoda, ya, avoda yang berarti pekerjaan atau pelayanan. Jadi akhirnya ibadah dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan penyataan bukti kita kepada Tuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk pelayanan maupun pekerjaan kita. Itulah sebabnya maka dibahasakan oleh Rasul Paulus karena pengertian avoda ini, karena pengertian ibadah dalam konsepsi bahasa Ibrani dan pengertian Hebrew, maka Rasul Paulus yang juga adalah seorang murid dari Gamaliel yang memiliki perspektif ya sebagai seorang Judeo-Grik yang paham sekali, maka dia menulis konsepsi ini dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Bahwa semua yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi akhirnya jatuh pada sebuah kesimpulan bahwa pekerjaan kita adalah ibadah. Pendidikan kita adalah ibadah. Jadi 24 hour, our daily life is avoda, adalah ibadah. Sehingga kita tidak orang sering mengkerdilkan kata ibadah dikurung dalam sebuah pasivitas. Akhirnya jemaat bermental blok. Kalau saya sudah ibadah hari Minggu di gereja atau persekutuan ibadah yang lain, maka itu sudah ibadah. Ya, itu kita menghadiri meeting together. Jadi ibadah yang sebenarnya, ibadah adalah memberi nilai kepada Tuhan. 24 hour our daily life. When you work, you eat, do all the activity 24 hour in your daily life. Itu adalah ibadah kita. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sehingga kata avoda yang berarti pekerjaan atau pelayanan dapat disimpulkan sebagai sebuah perbuatan penyataan bakti kita, our expression to God dalam bentuk pelayanan maupun pekerjaan kita. Jadi sebenarnya ibadah itu seringkali ini yang membuat definisi. Jadi kalaupun kita bekerja sebagai pegawai swasta dan kemudian buruh dan lain apapun pekerjaan kita, Tuhan tidak membuat antara yang sekuler dan yang rohani dan spiritual. Yang membuat keduanya berbeda adalah tidak ada beda antara misalnya saya melayani sebagai guru, saya melayani sebagai seorang buruh, saya melayani sebagai seorang pekerja dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang melayani di gereja, yang tadi hamba Tuhan dan jabatan struktural hierarkis di clerical, no problem. Yang membuat mereka berbeda itu adalah esensinya adalah holiness and unholy. Kalau yang melayani di dalam rumah ibadah itu perilakunya seperti perilaku the sons of Elijah, seperti anak-anak Elia, maka itu perilaku yang disebut perilaku unholy. Jadi unholy expression. Nah, unholy expression ini mengingkari definisi tadi, mengingkari ignore about the definition daripada avoda itu sendiri. Kata avoda itu adalah expression of life. Jadi ibadah. Ibadah kita lebih cenderung kepada perbuatan, ekspresi dan pelayanan pernyataan. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi even sekalipun dia seorang pendeta, dia melayani, dia bekerja dan lain, tapi perilakunya amoral, pelayanannya tidak seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan ataupun oleh institusi gereja yang memberikan mandat secara organisatoris, pengertian salah satu dari pengertian gereja selain organisme ilahi, maka sebenarnya itu adalah the unholy attitude, the unholy expression. Itu berbeda. Tetapi kalau saya melayani Tuhan sebagai seorang guru, sebagai seorang polisi, sebagai seorang pekerja, saya seorang buruh kasar dan lain sebagainya, tetapi saya melakukan hal itu dengan kudus, seperti yang dibahasakan di dalam Kolose 3 ayat 23, bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka penilaian Allah adalah orang yang dia walaupun bukan jabatan pendeta, pelayan, tetapi dia hidup benar, maka dia kudus. Karena Tuhan tidak membedakan antara dia melayani di rumah Tuhan dan dia jadi guru, dia jadi polisi, pekerja swasta. That's make the both things different adalah bagaimana sikap kudus dan tidak kudus. The unholy expression to God. Itu yang menjadi titik poinnya, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Nah, ibadah dalam kekristenan merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan. Oleh sebab itu kita orang percaya, adapun sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Jadi makhluk sosial, kita berelasi, kita berinteraksi. Ya, kita berinteraksi. Kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu kita harus menemukan sebuah komunitas Kristen yang dapat tempat kita memiliki persekutuan, perlindungan dan pertumbuhan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin kita melihat ada dua ekspresi ibadah. Jadi dua ekspresi ibadah. Yang pertama, the first expression of avoda, itu adalah di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya akan membukanya bagi kita melalui Alkitab. Di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Itu bagus sekali, berubahlah oleh pembaharuan budi, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Nah, kita lihat di sini ayatnya berbunyi bahwa di atas lain memberikan perikop terjemahannya adalah, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi the first expression from avoda dari kata ibadah itu adalah pertama dalam konsep New Testament adalah kita mempersembahkan tubuh, ya, as a living sacrifice to God, mempersembahkan tubuh kita sebagai sebuah persembahan yang hidup di hadapan Allah. Dan ini perjuangan yang tidak gampang. Karena kita berjuang untuk mematikan sarkos antropos dalam hidup ini. Itulah yang dibahasakan di dalam Galatia pasal yang kelima. Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia pasal yang kelima, kita akan melihat Galatia pasal yang kelima, itu tentang perbuatan cemar di situ, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Perikopnya itu adalah hidup menurut daging atau roh. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan, opposite, dengan keinginan roh, the willingness of the spirit. Nah, di sini kita lihat. Jadi perbuatan daging itu apa? Di situ percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Diperingatkan, aku peringatkan kepada kamu di situ. Rasul Paulus memberikan warning, alert, attention. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kembali lagi ke Roma 12. Jadi the first expression as a New Testament believers adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Kita mempersembahkan tubuh kita as a living sacrifice to God. Itu ibadah loh, berjuang untuk membakar manusia daging, persembahan living sacrifice to God dengan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, ini tidak gampang, tidak mudah. Tapi itu harus dikerjakan sebagai sebuah avoda. Jadi avoda sebagai sebuah living expression, ya, sebagai sebuah ekspresi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat itu ibadah yang berkaitan, yang pertama the dimension of avoda. Yang pertama itu adalah bagaimana kita berjuang dulu. Ibadah kita 24 hour karena dalam pengertiannya adalah memberi nilai kepada Tuhan dengan hidup kita, sebuah pernyataan, sebuah expression of life to God. Nah, ini yang orang gagal di sini. Jadi mereka berpikir bahwa saya sudah ke ibadah, saya sudah ke gereja hari Minggu, itu lantas saya sudah beribadah. Itu pengertiannya tidak seperti itu. Tapi bagaimana daily life, routine life, you life, kita hidup dari hari Minggu sampai hari Minggu berikutnya. So there are other people around us. They can see us as a good Christian. How they see our attitude, our character, how as a Christian we interact as a social relation with them. We bring the values of Christ. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, the other expression of avoda, itu adalah di dalam, tadi kita sudah berurusan dengan diri kita, the first dimension itu, the first expression. Yang berikut adalah ibadah dalam, karena jenis ibadah dalam perjanjian baru, itu di refer, itu dimension just two things. Yang pertama di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi. Yang berikut adalah Yakobus 1 ayat 27. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah ialah, di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri kita sendiri tidak tercemar. Luar biasanya diulangi lagi pernyataan dalam Roma 1 ayat, dalam Roma 12 ayat 1 diulang di dalam Yakobus 1 ayat 27 bagian B. Jadi ada sebuah repentance di situ, ada sebuah penekanan bahwa ibadah yang bagaimana living sacrifice to God is a very important things. Yang berikut dalam ayat poin A tadi dikatakan bahwa ibadah yang murni dan ibadah yang sejati adalah memberikan hidup kita kepada Allah. Dan kedua,
adalah ibadah yang murni, yang pure, adalah kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kenapa kita diperintahkan seperti kalau orang mengunjungi janda dan yatim piatu, dia nggak bisa dapat apa-apa dari mereka. Dia harus korban perasaan, dia harus korban rasa, dia harus mengunjungi, bahkan dompetnya, uangnya dia berikan. Harus ada offerings di situ. Dari dia nggak bisa dapat apa-apa, dia nggak bisa manfaatin para janda. Justru dengan mengunjungi yatim piatu dan para janda, Alkitab berkata mengunjungi mereka dan menolong mereka, ya, dan menolong mereka, ya, mengunjungi yatim piatu dalam kesusahan mereka, menolong mereka dalam kesusahan. Nah, seringkali orang melayani itu kan prinsipnya saya dapat apa ketika saya melayani? ROI, return of investment. Ya, when I spread money, ya, apa yang saya dapat? When I spend my time, apa yang saya dapat? Nah, ini yang penting. Jadi the first expression daripada avoda in the New Testament ini sangat penting bagi kita sekali, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus Yesus. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang penting sekali bagi kita untuk kita siang hari ini belajar. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Stott, itu memberi 3 alasan utama. There have 3 reason about avoda, ya, tentang ibadah, very important things as a believer, sebagai orang percaya. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah karena ibadah merupakan sebuah kewajiban. Nah, ibadah merupakan sebuah kewajiban. Di dalam the Old Testament, itu ibadah merupakan sebuah kewajiban. Time by time, day by day. Day to weakness, weakness to month to year. Jadi ada siklus selama manusia hidup, itu ada ibadah. Jadi sebagai sebuah tanggung jawab di situ, kewajiban terhadap kewajiban setiap manusia kepada Tuhan. Ya, jadi sebuah kewajiban. Kewajiban itu dilakukan bukan dengan paksaan, tapi dengan sebuah, kalau di dalam PL itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Karena itu ketika kita memahami Alkitab, maka ada 3 hal secara didaktis. Yang pertama ada janji, ya. Ada janji di dalam Alkitab, the God promise. Yang kedua ada perintah. Yang ketiga ada larangan, dan ibadah adalah salah satu perintah. Karena ketiga, we obey to the willingness, to the order of God, to the law of God, maka perintah itu yang bisa kita baca secara sederhana di dalam Ulangan 28. If you obey and submit to my law, to the all commandment that I was give for you, maka Alkitab berkata all the blessing will follow you. Itu perintah. Itu untuk Old Testament. Ya, nah di dalam The New Testament, Allah memberikan perintah spiritual blessing menduduki posisi pertama atau asyere. Itulah yang dibahasakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. All the things will added into your life. Bapak Ibu Saudara, karena itu ibadah yang harus dilakukan, yang diutamakan daripada kewajiban kepada sesama. Kewajiban dalam sebuah relasi yang terjalin, relasi antara kita dengan Allah, antara manusia sebagai ciptaan dengan Allah sebagai pencipta. Alasan yang kedua ialah karena semua orang Kristen adalah orang yang berdoa. Nah, ini yang penting, orang yang beribadah baik secara pribadi, as a personal to God, maupun as a community together. Nah, ini yang penting. Ibadah sebagai sebuah respon ungkapan syukur kepada Allah, sebagai sebuah ungkapan syukur to our expression, the personal expression to God for His kindness, His mercy, His blessing, all the things that He give for us. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi orang Kristen, ini yang penting. Jadi, dan yang terlebih penting adalah ekspresi kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, pencipta, penebus kita. Kita berkata berbahagialah orang atau manusia yang dosanya ditebus. Jadi sekali lagi, pertama
ibadah adalah merupakan sebuah kewajiban kita manusia kepada Allah. Jadi hal ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, dan poin yang kedua adalah karena semua orang Kristen adalah orang pendoa. Karena itu penting, dan ibadah sebagai sebuah respon ungkapan syukur kepada Allah sebagai sebuah personally expression to God. Dan Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kata yang sinonim yang bagus sekali. Yang pertama itu kata X, ya, kata X. Ya, jadi adoration. Kita datang, kita memuji Tuhan atas kebesarannya. How great is our God. Yeah, sing with me, how great is our God, and all we'll see how great is our God. Ini yang penting, sebuah adoration, pengagungan kepada Tuhan. Nah, yang berikut adalah confession. Ada sebuah pengakuan, we need God. We come to the presence of God, confess our sin. Yeah, I'm a sinner in the eyes of God. I need God. Come and save me, cleanse me, take me God, redeem me. Bapak Ibu Saudara, dan yang berikut setelah kita mengakui confession, yang berikut adalah thanksgiving, bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Thanks God I come to this day and tell how much I love you. I thank for everything that you was done in my daily life. Thanks for food, thanks for family, for wife, husband, children, daughters, sons and daughters, for all the people around me, for all the stuff around me, for these orphanages and all the things that you have done in my daily life. Dan berikut ada supplication. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah karena ibadah merupakan kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam hidup bahkan sampai kekekalan. Jadi ada satu hal yang kita lakukan di sini dan di surga itu ada ibadah. Kalau kita membaca kitab Wahyu, maka kita akan menemukan 24 hour, day by day, from eternity to eternal, kita melihat bagaimana all the cherubim, the angels, they come before God and they worship Him. Nah, menyembah dan memuji Tuhan 24 jam dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kekekalan, bahkan ibadah yang kita lakukan di bumi, kita lakukan di sana. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata bahwa ibadah, latihan badannya terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena itu jangan pernah melalaikan ibadah. Ibadah berguna dalam segala hal. Dengan ibadah rohani kita dibangun. When we facing system, state, problems, struggle in our daily life. Jadi melalui ibadah itulah kita dikuatkan. We receive the word of God that contain the promise of God, empowering our faith to keep to trust to God. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang paling penting. Ibadah itu berguna dalam segala hal, Bapak Ibu. Penting sekali, karena itu jangan kita melalaikan ibadah. Yang kedua, mengandung janji baik untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. There's the many gatherings, ya. There's the many meeting. Ada begitu banyak pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang hebat, orang-orang besar, the noble men. Bahkan kita pun punya kerinduan untuk menghadiri ibadah-ibadah yang besar itu, orang-orang terhormat dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, perhatikan satu hal ini dengan baik. Please about the one thing, seriously, dengan baik. Hanya ibadah Kristen, dan itu pun tidak harus banyak orang. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Hanya di ibadah Kristen lah Sang Pencipta itu berelasi dengan ciptaannya di dalam dunamis relationship between our Creator and us as the creatures. Ini yang penting, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah sekali-kali melalaikan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah renungan singkat di hari ini menolong kita
And I ask the Holy Spirit to empowering all of us that watch this short video to love Him, to obey, to submit to Him, untuk terus mengerjakan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa dengan doa yang sederhana. Roh Kudus tolong kami sehingga kami bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Baik dalam ibadah-ibadah gatherings, di dalam gereja, bahkan yang sudah diatur oleh organisasi gereja, ibadah famili, keluarga, komsel. Tapi kami juga tidak melupakan ibadah kami secara personal, pribadi dengan Tuhan Allah. Dan 24 jam kami memberi nilai kepada Allah. Mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Allah, bukan untuk manusia. Apapun itu Tuhan, whatever. Terima kasih, tolong kami, saudara, rekan-rekan yang melihat siaran yang sangat sederhana ini, yang masih bekerja. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, mereka dapat mengambil pilihan dan keputusan yang tepat dan reaksi yang baik when they facing struggle and problem and circumstance in this day, God Jesus. Sampai mereka pulang ke rumah mendapatkan orang-orang terkasih, mereka, istri dan anak-anak mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada renungan di malam nanti. Haleluya. Amin.